luar biasa. Dalam konteks renungan pemikiran itu sebenarnya ada tentang integrasi, ada tentang diskriminasi, ada pemikiran ekonomi, ya kan, ada pemikiran politik. Luar biasa. Ketika itu beliau sudah bilang PP 10 itu menghancurkan semua jaringan distribusi dan ekonomi rakyat hancur gitu. Itu nggak pernah dipikirkan. Juga tentang korupsi politik. Sebelum ke Gus Tendi, tentang korupsi ini kembali ke Gus Dur sebelum Gus Tendi. Kalau ini cuma cerita, ini cerita. Tetapi saya biasa pakai dengan Gus Dur ini, cerita ini. Suatu kali ada tetangga saya meninggal. Itu kiainya mencoba tangannya disedekapkan, itu gagal, tangannya begini lagi. Disedekapkan tangannya begitu. Terus kiai, saya tanya, kiai bagaimana? Nggak tahu ini, siapa yang bisa? Yang pintar gini Gus Dur. Yaudah telepon Gus Dur. Gus, ini ada tetangga mati, tapi setiap kali tangannya saya sedekapkan naik. Kenapa? Oh gampang, tempel 100.000. Oh bener, langsung. Telepon Gus Dur. Gus kenapa? Itu koruptor dulu. Jadi mati pun masih mikirin duit. Korupsi politik juga, Bung Stanley Anda. Baik, terima kasih Mas Supardi Nakib. Saya sebetulnya posisinya di Mas Kadi ya, jadi moderator. Saya juga dadakan. Saya ingin memulai dengan begini ya. Ada 4 profesi yang sebetulnya tua di dalam orang-orang keturunan Tionghoa, meskipun awalnya itu adalah dunia wartawan. Kita bisa melihat misalnya banyak wartawan yang kemudian terintegrasi menjadi bagian dari gerakan nasionalisme Indonesia, Jubosan misalnya. Dan memang orang-orang ini yang kemudian melatar belakangi pemikiran, ikut di dalam pergerakan tentang nasionalisme Indonesia. Nah, tapi kemudian politik etik dari Belanda ini melahirkan beberapa profesi yang juga dominan, sehingga muncullah ketika menjelang peralihan dari Belanda ke Indonesia dan dari Orde Lama ke Orde Baru, ada 4 profesi yang muncul. Yang pertama itu adalah wartawan tetap, ya, dan guru atau dosen. Kemudian yang lain adalah sarjana hukum atau Mr. Indirecten, kemudian juga dokter. Banyak di antara rumah sakit yang sekarang kalau kita lihat ke kota-kota yang ada di Jawa, kebanyakan mereka masih menggunakan nama-nama dari para pendirinya. Dan mereka adalah dokter-dokter keturunan Tionghoa. Mr. Indirecten juga banyak yang menonjol ya, di dalam persidangan itu. PKI ada beberapa orang, kemudian di dalam kalau kita lihat ketika terjadi beberapa perdebatan kolonial Belanda, orang-orang ini juga hadir. Salah satunya adalah Wicutat nanti tahun 63 akibat kerusuhan 10 Mei 63 di Bandung. Kemudian Pak Pergi adalah pihak yang paling banyak dan vokal menyuarakan tentang bagaimana diskriminasi yang dialami oleh orang-orang keturunan Tionghoa. Dan PKI yang paling pertama menentukan sikap, dan ini kemudian membuat Soekarno menarik almarhum Wicutat untuk menjadi bagian dari Menteri Kabinet Bikora. Nah, keluarga Pak Xiao Gebjang kemudian diasing karena saya orang Malang. Ya. Rumah saya di Jalan Argopulo, pegunungan gitu ya. Kalau pagi itu saya ke Panderma, beli pecel Panderma yang sekarang tidak ada Jalan Rajek Resi itu. Dan itu adalah rumahnya Pak Xiao Gebbi. Nah, setiap kali makan saya tanya, ini rumahnya siapa? Ini begitu ya, anak kecil ya. Ini rumahnya Om Xiao Gebbi. Tapi sekarang ditahan di Lowaru. Ketika di SMA, saya berteman dengan putra bungsu Pak Xiao Gebbi, Xiao Yongki. Nah, dia masih kakak kelas, satu lifting di atas saya. Jadi, ya berteman biasa saja, tapi ada semacam begini, peristiwa 65 sendiri bukan hal yang asing untuk saya. Ketika 65 terjadi, usia saya 6 tahun, saya terperangkap ya, di dalam sistem pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Sekolah Tionghoa yang namanya Sinli di Jalan Sawahan. Tahun 65 terjadi, bulan Oktober sekolah saya diduduki oleh PM Gri. Saya masih ingat simbolnya PM Gri karena menggunakan celana coklat,
hem putih dengan baret, ya, kemudian yang ada pantolannya kuning. Ya, memisahkan guru-guru saya masih 0 besar, dipisahkan, yang sudah dewasa yang masih anak-anak, laki perempuan dipisahkan. Kemudian saya tidak tahu, semua orang nangis karena sepertinya guru-guru dimasukkan ke satu ruangan begitu tersendiri. Dan kemudian paman saya menjemput saya. Saya cuma bingung aja tuh, tapi pengalaman itu, oh ini TM Green yang membubarkan sekolah saya. Nah, tapi begini ya, peristiwa setelah itu menyulitkan saya karena dua tahun saya tidak bisa bersekolah. Dan perlu diketahui bahwa tahun-tahun itu Pangdam di Jawa Timur itu adalah Sumitro Celeng, ya, yang sangat kejam. Dia melarang ini, dan keluarga, karena kakek saya juga sebetulnya saya tidak tahu apakah simpatisan atau anggota atau juga donatur dari Baperdi, jelas. Dan kakek saya ini adalah agen koran terlama di Kota Malang. Dulu sampai sekarang namanya Piccolo Agency, itu adalah kakek saya. Dulu kantornya di Ordowo, kemudian pindah ke Arjuno, kemudian pindah ke Argopuro. Dia juga punya perpustakaan, dan di antara buku-buku yang dikoleksi itu adalah di bawah bendera revolusi, Tubabi, ya, 7 bahan pokok indoktrinasi dan sebagainya. Saya mengenang buku-buku itu terakhir kalinya ketika disiram bensin dan dibakar di belakang rumah. Sehingga ketika saya dewasa, mulai SMA sampai nanti di Satya Wacana, saya hobinya itu berburu ke toko buku loakan untuk mencari buku-buku yang dulu dibakar ini. Karena saya ingin baca kembali buku ini tentang apa. Ya. Dan saya sekarang hampir lengkap itu, mulai di bawah bendera revolusi, Tubabi dan Tafik, dan khususnya Feviri, Pericoloso, 17-an karena selalu diterbitkan dari buku. Dan ketika itulah orang tua saya juga masuk ke zaman gelap, di mana kerja juga tidak bisa, anak-anaknya 3 orang tidak bisa bersekolah, kami di rumah berantem aja karena tidak punya pekerjaan kan. Akhirnya kemudian ibu saya mencoba berjualan batik, berdagang dari rumah ke rumah, batik Pekalongan, dan saya sebagai anak kecil yang usianya 6 tahun ikut. Jadi dengan termos air itu ikut jualan, itu tambahan nafkah karena memang tidak ada nafkah kecuali dari kakek saya tambahan, ikut nebeng kakek saya. Yang lain juga saya merasakan bagaimana ketakutan ya yang dialami oleh keluarga kami, karena kalau beli beras selalu dicampuri dengan pecahan kaca beling. Ya, beling bukan hanya beling tapi juga neon yang kemudian ditumbuk dan serpiannya halus. Nah saya selalu bertanya, kenapa kalau makan itu harus hati-hati mengunyahnya, harus diteliti, dan itu harus ditampi. Nenek saya menampi kalau beli berasnya di pasar Ordo, karena selalu ada pecahan kaca. Ya, nenek saya juga mengatakan ya mungkin karena kamu ini orang keturunan Tionghoa, maka mungkin beras yang kami beli itu dicampuri pecahan kaca. Tapi kemudian saya lupa, dan saya menjadi anak yang tumbuh nakal. Tetangga saya dan keluarga CPM, dan saya tidak pernah pulang. Saya besar di keluarga CPM. Saya main bola, saya jadi atlet, dan kalau main bola dulu kalau diteriakin Cino, wah saya marah, pasti saya kerja, saya pukul. Sebelum dia jatuh saya tidak akan pernah berhenti. Karena rumah saya dekat stadion sepak bola, ada 3 lapangan. Tiap sore saya main di sana, muka saya hitam, banyak parinya begitu. Dan sampai SMA saya ikut beberapa geng, dan saya termasuk orang tidak takut. Ya. Tapi kalau ada orang berteriak Cina, Cino, gitu, saya kejar, saya pukul. Kemudian masuk ke Salatiga, Satya Wacana. Pas ketika saya masuk ada kerusuhan Solo, peristiwa Solo tahun 80. Tahun 80. Pelakunya teman-teman saya, tetangga saya, namanya Leman, anak UNS, itu tetangga saya persis, anak Dempo juga. Dia bikin kerusuhan, padahal itu teman dekat gitu ya. Dan saya ketika kerusuhan itu adalah karena muka saya hitam, rambut masuk kelopos, di sini botak tengah dicukur sama Hes waktu itu, yang dari NTT yang paling jatuh botak itu. Teman-teman pada mengungsi semua karena Salatiga juga dirusak gitu ya. Dan menarik karena
banyak anak-anak dari Nias, dari Manado, karena orang-orang di sana tidak tahu mana orang keturunan Tionghoa, mana Nias, mana Manado, mukanya sama lah, putih, sipit, diajar juga. Sehingga teman-teman dari asrama Minahasa itu keluar dan mereka melakukan tarian-tarian itu dan melakukan pembalasan. Nah, saya orang yang relatif berkeliaran bebas dengan sepeda motor. Saya mencari teman-teman saya yang baru saya kenal sekitar 6 bulan itu, saya membeli makanan dan mengirim mereka. Mana yang titip makanan saya mengirim, karena orang takut keluar, ada kerusuhan-kerusuhan. Nah, situasi itu kemudian menyadarkan saya harus menyelamatkan beberapa dokumen saya yang ada di Malang yang tersisa. Dan saya mencoba membaca-baca, dan muncullah Arif Budiman tahun 81, tahun 83 kalau tidak saya mendapatkan kopi buku Pak Xiao yang berjudul 5 Zaman, itu dari Arif Budiman. Dari pulang ke Salatiga dari luar negeri, bawa beberapa buku, saya dikasih aslinya satu. Itu perkawanan pertama dengan Arif Budiman. Ya. Saya mau baca, wah ini ada tentang Kapasan, tentang dunia yang tidak asing karena nenek saya dari Surabaya juga. Ya. Saya merasa, oh ini yang dulu dialami. Kemudian saya mendapatkan kopi beberapa tulisan dari Pak Xiao, ya, yang ada halaman-halaman kosong. Nah, waktu itu Ariel baru pulang dari Australia kalau tidak salah. Dia mendapatkan alamat dari Xia Tiangjin dan menunjukkan, oke, kontak saja. Nah, waktu itu kami sering berkomunikasi ya, dan menanyakan beberapa hal, terutama dari catatan Pak Xiao yang hilang. Nah, ketika mahasiswa saya juga kedatangan tamu penting saya kira, ya, yaitu Wujutab ketika datang ke kampus kami. Dan saya aktivis yang sering kali demo di Jakarta. Kalau habis demo memanfaatkan waktu yang tersisa, kadang bertemu dengan Jubar Ayub, kadang mampir ke tempatnya Wujutab, dan di sana muncul satu diskusi-diskusi yang menarik ya. Saya bertemu dengan Gus Dur juga di rumahnya Wujutab, bertemu dengan beberapa tokoh nasionalis, mantan jenderal, dengan Permadi Esa di rumahnya Wujutab. Dan kalau ada arisan, karena orang-orang yang mantan tahanan politik ini selalu melakukan arisan dengan dimulai dengan diskusi-diskusi politik, saya diundang oleh Pak Wujutab, datang dong ke Jakarta. Nah, saya mencari dana khusus untuk bisa ke Jakarta dan ikut hadir dan besoknya pulang, selalu begitu. Saya makin mengenal sosok Xiao Guoqiang dan Xiao Guobi. Bahkan ketika meninggalnya Pak Xiao Guobi di Belanda, itu Arif Budiman ketika pulang ke Salatiga membawa kaset. Saya diundang ke rumah Arif Budiman dan diputarkan, diajak nonton film ketika menjelang kremasi Pak Xiao Guobi, putar di sana dan ditunjukkan ini anak-anaknya, ini putranya dan seterusnya. Oke. Kemudian menurut saya merasa bahwa ya, saya mencoba melakukan banyak pertemuan misalnya dengan para tahanan-tahanan politik tahun 65, ada yang mantan Pulau Buru karena memang dunia aktivis saya, dan saya ingin kemudian menemukan kembali bacaan-bacaan tentang orang-orang keturunan Tionghoa, identitas yang saya lupakan ya. Karena saya dulu di Malang jagoan, saya merasa saya tidak punya musuh dan saya tidak didiskriminasi, tapi ketika peristiwa Solo saya menemukan, oh ya, identitas saya memang orang keturunan Tionghoa. Nah, saya menemukan bacaan-bacaan yang menarik bahwa ada banyak kemudian bukan hanya Mr. Indirector, tapi juga dokter, guru, dosen, wartawan yang juga kemudian dieliminasi dari sejarah Indonesia. Ya, kita bisa melihat misalnya saya menemukan clipping yang menarik tentang Chan Chuseok. Dulu sebelum Tao Te Ching itu diterjemahkan, ya, terjemahan yang paling bagus menurut saya adalah terjemahan yang dibuat oleh almarhum Chan Chuseok dari sastra UI. Dia menerjemahkan Tao Te Ching dengan mengapresiasi apa ini isinya. Dan saya menemukan satu surat di tumpukan arsipnya Arif Budiman yang terlarang untuk diakses kecuali saya. Begitu. Ada satu surat tentang tulisan Sohoki terhadap ketika Chan Chuseok mati dan tidak mendapat perhatian termasuk dari rektor UI. Yang matinya di dalam penjara Salemba dan mati dalam keadaan ngenas. Tulis, dan saya merasa, wah ini kok begini gitu ya.